Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat sekalian, kita akan lanjut dengan presentasi oleh Dr. Febri Endra Setiawan dari FKUMM Malang yang akan dilanjut dengan presentasi oleh Dr. Windu Purnomo dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER Surabaya. Setelah itu baru kita buka sesi diskusi tanya jawab. Mohon maaf, semua persiapan dilakukan dalam situasi bencana. Jadi ada delay time, ada kemudian secara teknis ada keterlambatan dan sebagainya. Dr. Febri, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, dipersilahkan langsung tayang, Dok. Beliau ini adalah ketua dari pengurus pusat Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas Kesehatan Masyarakat Indonesia dan juga sekaligus sebagai ketua pengurus pusat Badan Kerjasama Bagian IKM, IKP, IKK Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dan beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Silakan Dr. Febri, take over. Baik, terima kasih Dr. Subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru besar yang saya hormati, ini saya ada Dr. Windu guru saya yang nanti akan membahas tentunya tentang data-data ya Dok ya. Jadi tidak berpanjang lebar karena memang waktunya saya rasa tidak lama. Baik, kita sekarang sama-sama menghadapi pandemi COVID yang menurut kacamata saya ini beberapa orang mengatakan ketakutan, terhadap COVID. Tapi beberapa orang di masyarakat santai-santai saja. Bahkan ada yang mengatakan kita ini selalu hidup berdampingan dengan virus. Nah, ini yang suatu hal yang membuat kebingungan di masyarakat. Nah, untuk itulah bagus sekali kegiatan webinar ini, bagaimana kita mengupas tuntas COVID dari berbagai sudut pandang. Dan tadi bisa disampaikan oleh Ibu Kadindas Provinsi Jawa Timur bahwa banyak sekali komponen-komponen yang harus terlibat, banyak sekali juga sistem yang harus saling mendukung di dalam penata laksanaan atau pengendalian COVID-19. Saya akan berbicara terkait dengan bagaimana tata laksana dari sudut pandang public health. Jadi kita ketahui bersama kalau kita melihat data, setiap hari kita dikhawatirkan dengan angka-angka, ya khususnya Surabaya, khususnya Jawa Timur mungkin ya, bahwa di akhir-akhir minggu ini Surabaya atau Jawa Timur selalu menduduki peringkat pertama di dalam temuan kasus yang terkonfirmasi. Nah, ini tentunya akan membuat kepanikan dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, mungkin terlebih lagi Surabaya yang dikatakan epicentrum baru. Nah, sebetulnya apa sih yang harus kita tahu atau kita khususnya kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan COVID? Ya, pertama adalah apa itu COVID. Jadi kalau kita berbicara tentang apa itu COVID, tentunya kita mungkin sudah banyak mengetahui bahwa COVID adalah infeksi yang disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2. Nah, terkait dengan infeksi virus, tentunya kita semua mengetahui bahwa infeksi virus sampai saat ini dari beberapa literatur yang saya baca, infeksi virus adalah self-limiting disease. Artinya apa self-limiting disease? Bahwa infeksi virus ini akan tereradikasi atau akan berkurang sendirinya dengan daya tahan atau imunitas tubuh kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita membicarakan tentang gejala-gejala. Karena banyak sekali literatur di media sosial bahwa kalau panas itu harus hati-hati, kemudian batuk harus hati-hati. Nah, bahkan di masyarakat sendiri, saya mengalami sendiri ada satu kejadian di suatu tempat orang bersin sudah pada lari yang lain karena takut virus COVID ini. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat tentunya bahwa gejala COVID
hampir sama dengan gejala infeksi virus pada umumnya, mulai dari demam, jadi flu-like syndrome, kemudian ada nyeri tenggorokan, kemudian mungkin ada diare, segala macam. Jadi, gejala ini harus kita berikan pemahaman betul kepada masyarakat, mulai dari gejala ringan sampai gejala yang berat, yang mungkin sampai ke pneumonia yang berat. Nah, ini semua tentunya akan membuat satu klasifikasi atau yang kita sudah baca semua di dalam pedoman pengendalian. Ada kategorisasi OTG, ada kategorisasi ODP, ada kategorisasi PDP, dan ada kategorisasi terkonfirmasi. Ini semua memang harus kita sampaikan kalau kita ingin masyarakat itu memahami bagaimana COVID ini dengan benar. Yang ketiga adalah penularan. Di awal-awal COVID memang sudah disampaikan penularan adalah droplet infection, tapi kemudian berkembang di media sosial, penularan ada yang mengatakan airborne. Nah, ini yang tentunya menjadi informasi simpang siur di masyarakat. Seperti apa sebenarnya penularannya? Sehingga informasi yang benar ini tentunya akan membuat masyarakat itu akan lebih aware, lebih waspada untuk bisa memahami tentang COVID ini dan bagaimana nanti pencegahannya serta penanggulangan. Apa yang disampaikan di beberapa literatur utama memang droplet infection, dan bagaimana ini droplet ini kemudian menempel di dalam di suatu benda yang kemudian benda ini kita sentuh dan tangan kita kemudian menyentuh area hidung, mulut ya, dan mungkin mata. Nah, ini yang kemudian bisa menularkan kepada kita tidak secara langsung droplet dari penderita COVID ya, namun secara tidak langsung melalui sebuah media. Ini juga yang harus kita sampaikan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana penata laksanaan. Penata laksanaan tentunya para ahli, para pengambil kebijakan sudah mengeluarkan beberapa pedoman yang sangat-sangat bagus ya, saya sangat bagus, dan sudah tershare di beberapa media, baik media khususnya media elektronik. Cuman pedoman ini menurut saya belum tentu bisa dibaca oleh seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat daerah yang kesulitan mengakses. Nah, disinilah nanti kita akan memfokuskan bagaimana penata laksanaan COVID ini secara holistik komprehensif. Nah, kembali kepada makna dari kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa kita ini sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual, serta mampu produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, apa yang kita lihat sekarang tentunya sehat saat ini penata laksanaan adalah PCR negatif. Artinya apa? Secara medis, baru secara biologis yang kita lihat sehat tersebut. Bagaimana sehat itu secara sosial dan bagaimana sehat itu secara psikis. Nah, ini yang perlu kita kemas. Jadi masyarakat tidak lagi hanya fokus, hanya ditakuti oleh awas ya kena virus COVID nanti akan tertular. Nah, sehingga di masyarakat itu sudah muncul stigma bagi mereka yang terkena atau yang terkonfirmasi positif. Secara tidak langsung mereka akan dijauhi oleh tetangga kanan kirinya, dan ini sudah nyata terjadi di lapangan. Ya. Saya melihat sendiri bahwa ada orang yang dia tertekan jiwanya, secara psikis tertekan di saat dia sudah dikatakan reaktif rapid test, padahal kita tahu bahwa reaktif belum tentu positif. Nah, inilah informasi ini yang tentunya harus diberikan secara jelas oleh kita semua yang memahami betul tentang COVID, khususnya tenaga medis, tenaga kesehatan, dan ini harus diberikan satu informasi yang baik kepada masyarakat. Seperti apa sih orang yang reaktif positif, ya, harus bagaimana yang dilakukan. Nah, ini memang sudah tertuang di dalam pengendalian, buku pengendalian, di mana ada beberapa hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah karantina mandiri. Karantina mandiri harus seperti apa? Bagaimana seandainya karantina mandiri itu tidak mungkin ruangan rumahnya dilakukan karantina mandiri dan harus dilakukan karantina di suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah.
Ini juga tidak mudah dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat itu kemudian karantina, kemudian akses bertemu dengan keluarga juga tidak semudah yang kita bayangkan, menarik orang, membawa orang kemudian karantina, diisolasi di suatu tempat karena memang di tempat tidak memungkinkan. Ya. Belum lagi dari jiwa atau pemikiran dari yang terkonfirmasi reaktif tadi. Karena dalam bayangannya dia bahwa terkonspirasi reaktif itu saya pasti akan positif. Dan saya kalau sudah positif ada keluhan mungkin akan dibawa ke rumah sakit, baik rumah sakit darurat maupun rumah sakit rujukan. Dan apa yang beredar juga di masyarakat bahwa di rumah sakit itu akan terkarantina, tidak boleh dijemur dan segala macam. Itu harus kita sampaikan kepada masyarakat juga. Dan kita juga harus memahami juga terkait dengan fungsi dari keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa mensupport pelaksanaan COVID ini dengan baik, khususnya yang melakukan karantina mandiri di rumah. Nah, ini betul-betul kita sebagai tenaga kesehatan, baik dokter, para medis, kemudian bidan, mungkin ahli kesehatan, bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan informasi yang positif, bukan hanya sekedar memberikan ketakutan awas tertular, awas nanti akan menjadi parah dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membangun pemberdayaan, membangun pemahaman dari masyarakat, dari keluarga khususnya yang terdekat dari individu, agar faktor stres itu bisa kita kendalikan dan berupaya di mana faktor stres itu sendiri, faktor psikis itu sendiri bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Beberapa penelitian juga sudah mengatakan bahwa bagaimana kaitan faktor stres dengan imunitas. Nah, di saat kita bisa mengelola imunitas ini, mengelola stres ini dengan baik, maka orang-orang yang karantina mandiri atau bahkan yang sudah berada di rumah sakit itu bisa cepat pulih, ya, pulih baik dari segi mentalnya, terutama dari segi medisnya. Nah, inilah tata laksana yang komprehensif. Nah, bagaimana kita melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif secara simultan dalam satu waktu. Kita sudah punya acuan strategi global dari Promkes yang dibuatkan oleh WHO. Ada 3 strategi, ada advokasi, ada social support, dan ada empowerment. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan berbagai macam pedoman. Nah, inilah modal dasar kita, bagaimana kita bisa menata laksana COVID ini secara holistik komprehensif. Tentunya kita harus melalui satu pendekatan diagnosis yang lengkap, biopsikososial, bukan hanya melakukan pendekatan diagnosis secara medis, tapi kita juga harus melihat bagaimana fungsi keluarganya, bagaimana lingkungan sosialnya, sehingga penata laksana komprehensif ini bisa berjalan dengan simultan, mulai dari kita melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, global. Realita di lapangan bahwa ada sekelompok masyarakat yang mengatakan it's okay, tidak masalah COVID. Kita selalu berdampingan dengan virus, dan kemudian ada informasi virus adalah self-limiting disease, itu tidak salah. Ya. Cuma kita harus menekankan seperti apa bahwa kita berdampingan itu harus seperti apa. Upaya-upaya promotif yang dikemukakan atau disampaikan oleh para ahli atau dalam media sosial tentang PHBS, cuci tangan, kemudian menggunakan masker, social distancing, physical distancing, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik manakala kita tidak bisa melakukan pemberdayaan pada masyarakat, kita tidak bisa menyadarkan pada masyarakat dengan upaya-upaya maksimal. Ini bukan lagi tanggung jawab tenaga medis semata, bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi saya rasa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang kita yakin bahwa Indonesia akan bisa bebas dari COVID. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita mencoba memberdayakan masyarakat, memberikan pemahaman pada masyarakat terkait hal-hal yang positif. Kemudian kita melakukan upaya preventif, ya, di mana kita saat ini mungkin akan menghadapi satu era baru, yaitu new normal, ya, di mana kita diminta untuk memproteksi diri, gitu. Yang saya baca di beberapa petunjuk juga sudah keluar bahwa ada juga dari Dinas Pendidikan yang salah satunya saya baca
dilarang menggunakan atau diimbau, bukan dilarang ya, diharapkan tidak menggunakan kendaraan umum misalnya nanti berangkat ke sekolah. Ini juga akan membuat pemikiran bagaimana seandainya siswa tersebut tidak mungkin tidak menggunakan kendaraan umum. Nah ini juga sudah menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana mengatasi ini? Kemudian menggunakan masker. Bagaimana dengan menggunakan masker pada anak-anak yang mungkin masih sulit kita kendalikan seperti anak kecil yang ada di balita atau balita ini tidak mudah memberikan pemahaman menggunakan masker. Ini monggo kita tentunya semua komponen, semua stakeholder, ya, semua aspek tentunya harus bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk lebih aware, lebih memahami betul tentang COVID-19. Ya. Kalau kuratif jelas ini di ranah medis juga termasuk bagaimana segera memulihkan, dan ini juga yang saya soroti adalah hasil pemeriksaan PCR yang mungkin karena alat, karena tenaga dan segala macam sehingga tidak bisa yang dalam waktu cepat, karena seringkali kita ambil swabnya sekarang mungkin beberapa 2 atau 3 hari baru bisa keluar hasilnya. Nah ini mungkin yang bisa kita dorong untuk mengambil kebijakan bisa lebih cepat sehingga di saat orang itu merasa bahwa saya positif atau saya negatif itu sudah siap dari awal, dan keterlibatan ahli-ahli kejiwaan baik dari kedokteran maupun dari bidang kesehatan yang lain, psikolog atau dari perawatan kejiwaan. Nah, ini mungkin bisa kita libatkan bersama bagaimana mengelola pasien atau penderita COVID ini, baik yang sudah terkonfirmasi, yang OTG, PDP maupun ODP. Sehingga semua masyarakat bisa paham. Terakhir, sebagai inti bahwa tidak mungkin kita bisa mengendalikan COVID hanya pada satu sektor saja. Tidak mungkin juga kita melihat COVID hanya pada satu sisi medis saja, tetapi kita juga harus melihat COVID ini bagaimana kita dari sisi psikis, dari sisi sosial, sehingga ini kita menjadi satu kesatuan dalam kesehatan yang tujuannya adalah sama. Kita akan menjadikan Indonesia bisa bebas dari COVID, dan ini tanggung jawab kita semua, multisektor, dan multisektor tidak mungkin bisa berhasil tanpa ada pemberdayaan masyarakat. Nah ini kekuatan kita saat ini adalah program Promkes. Program Promkes ada di mana-mana, di puskesmas, di bidang institusi pendidikan, ya, kemudian di pelayanan kesehatan yang lain, mulai dari kalau sekarang FKTP, RPL. Nah ini sudah mulai harus merubah untuk ke arah promosi kesehatan. Kuratif kita fokuskan pada kasus-kasus yang gejala baik dan sedang berat. Namun yang lebih penting, karena di luar sana masih banyak masyarakat kita yang kita nggak tahu statusnya apa, karena masih juga belum dilakukan deteksi. Inilah yang kita perlu kuat sehingga Indonesia berhentilah. Kalau kita bicara data kurva, mungkin lagi Dr. Windu yang lebih memahami, kurvanya tidak lagi naik terus, tapi mungkin bisa segera turun dan mungkin diharapkan bisa melandai, dan Indonesia pasti bisa untuk melakukan ini semua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.